Career planning adalah salah satu aktivitas manajemen sumber daya manusia yang penting, karena apabila career planning dilakukan dengan baik dan benar akan memberikan kejelasan kepada semua karyawan mengenai apa yang akan terjadi pada dirinya selama bekerja dalam organisasi itu. Dan juga dengan begitu diharapkan karyawan akan memiliki lebih tinggi motivasi kerja. Langkah pertama di dalam melakukan career planning adalah dengan membuat talent map. Talent map ini aksis ke atasnya adalah potensial. Jadi potensi seseorang, dan ini akan dibagi menjadi 3, yaitu potensi yang kurang, kemudian potensi rata-rata, dan potensi yang tinggi atau banyak potensinya. Nah, kalau kita mengukur potensi, kemungkinan yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan psikotes dan didampingi juga dengan wawancara minat. Kemudian kita lihat juga kecocokan antara minat dengan potensi yang dia miliki. Nah, kita juga bisa minta kepada psikolog yang melakukan tes untuk menggolongkan karyawan dengan potensi di bawah rata-rata, karyawan dengan potensi rata-rata, dan karyawan dengan potensi di atas rata-rata. Kemudian aksis ke kanan horizontal itu performance. Nah, dari hasil evaluasi kinerja, dan apabila Anda ingin mengetahui bagaimana cara menyusun evaluasi kinerja yang baik, Anda dapat menonton video saya berjudul evaluasi kinerja. Nah, di dalam evaluasi kinerja itu kita bisa menggolongkannya menjadi 3, yaitu yang di bawah standar, ada yang sesuai standar, dan ada yang di atas standar. Biasanya di dalam evaluasi kinerja standarnya itu 100. Jadi kemungkinan yang bisa kita lakukan adalah di bawah 90, kemudian skor 90 sampai 100, dan skor di atas 100. Nah, dari kedua aksis ini maka akan menghasilkan 9 kotak. Nah, dari 9 kotak ini kita masukkan semua karyawan ke dalamnya, dan kemudian kita akan tahu karyawan di kotak nomor 1 ini mau diapakan. Seperti terlihat di sini, kotak nomor 1 ini seorang underperformer. Potensinya telah maksimal ya, mentok potensinya, dan dia tidak berprestasi. Sehingga langkah yang kita lakukan adalah pembinaan agar meningkatkan prestasinya. Saran-saran pada umumnya adalah pembinaannya akan dilakukan selama 3 bulan, dan apabila 3 bulan tidak terjadi perubahan, kemungkinan besar karyawan ini akan mendapatkan pemutusan hubungan kerja. Kemudian kotak kedua adalah kotak efektif. Ini orang ini potensinya rendah tetapi kinerjanya selalu rata-rata, jadi lumayan. Ya, dia adalah seorang spesialis biasanya atau ahli pada tugas tertentu. Sudah mencapai potensi maksimal dan orangnya mungkin kurang berambisi. Sehingga tugas yang kita lakukan adalah didorong untuk dia itu lebih engage, dan juga sebaiknya dia juga dimotivasi. Nah, kita juga melakukan pembinaan untuk meningkatkan kinerjanya. Kemudian yang berikutnya, dia juga bisa ditempatkan di jabatan yang sama dan tidak promosi ya. Di jabatan dan keahlian yang sama, mungkin bisa dirotasi tetapi dengan keahlian yang sama. Jadi misalnya dia seorang bendahara, ya kalau kita kan organisasi kita gede, dia dipindah-pindahkan ke tempat lain tetapi jabatannya tetap seorang bendahara. Yang kotak ketiga ini adalah trusted profesional. Dia orangnya potensinya rendah tetapi dia ahli di bidangnya sehingga dia berprestasi, kinerjanya tinggi. Namun dia telah mencapai potensi yang maksimal dan orangnya tidak ambisius. Dan biasanya orang ini sangat menyukai pekerjaannya. Orang ini sangat perlu dipertahankan dan perlu diberi reward juga untuk menguatkan kinerjanya. Nah,
ada baiknya juga dia diberi tugas tambahan untuk mengembangkan orang lain, sehingga itu kemungkinan besar akan meningkatkan kepuasan kerjanya. Dan diusahakan dia tetap pada jabatannya dengan tim kerja yang tidak banyak berubah. Nomor 4, ini orang yang potensinya sedang tetapi kinerjanya rendah. Nah, ini disebut dilema ya. Kotak 4 ini dilema. Dia mungkin berada pada jabatan yang salah. Dan dia sebetulnya memiliki peluang untuk bergeser ke kotak 5, artinya peluang untuk ditingkatkan kinerjanya sehingga menjadi rata-rata. Perlu diberi tantangan karena kinerjanya rendah dan kemudian diberi coaching oleh atasannya, dan apabila perlu HRD menyelenggarakan konseling karir untuk orang ini. Kemudian kotak kelima, core employee, ini kebanyakan karyawan ada di kotak ini. Artinya potensinya itu rata-rata, kinerjanya juga rata-rata. Nah, orang-orang ini tetap memiliki potensi untuk berkembang dan berpindah ke kotak 6 ya. Dan dia dimotivasi dengan menggunakan manajemen kinerja, dan apabila perlu juga kadang-kadang diberi hadiah dan diberi pelatihan dan pengembangan. Nomor 6, ini dia potensinya rata-rata tetapi kinerjanya tinggi. Dia banyak berkontribusi terhadap organisasi dan dia bisa diberi tantangan yang lebih besar. Jangan lupa juga diberi hadiah karena kinerjanya tinggi dan dikembangkan serta dimotivasi. Nomor 7 ini yang judulnya saja enigma ya, atau teka-teki. Nah, orang dengan kondisi enigma ini kemungkinan jadi orangnya tuh potensinya tinggi tapi kok kinerjanya rendah. Nah, ini kan merupakan tanda tanya. Nah, mungkin dia berada pada jabatan yang salah, mungkin dia juga memiliki masalah ya yang perlu digali, mungkin juga tidak cocok dengan atasan atau tim kerjanya, sehingga solusinya adalah konseling karir. Jadi kita pengen tahu apa sih yang menyebabkan yang namanya orang sangat berpotensi kok kinerjanya rendah. Nah, nomor 8 ini sudah tingkat tinggi ya. Dia adalah disebut sebagai growth employee, dan dia memang dia potensinya tinggi tapi kinerjanya rata-rata, sehingga kita mengharapkan dia bisa naik kinerjanya karena itu dia berpotensi untuk pindah ke kotak 9. Jadi dia memiliki bakat-bakat yang perlu dihargai dan dia perlu ditantang untuk lebih berprestasi. Jangan lupa juga diberi hadiah, diberi pengakuan ya, dipuji depan orang lain, dan kemudian diberi program-program pengembangan. Terakhir, kotak nomor 9 ini adalah pemimpin masa depan ya. Dia top employees dan dia harus diakui bahwa dia adalah tertinggi, terhebat, dan mungkin bisa disebut sebagai star. Nah, ini dia diberi hadiah dan kemudian dikembangkan, dan apabila ada lowongan segera dipromosikan. Nah, demikian terkait dengan talent matrix. Nah, di samping talent matrix, kita juga harus melakukan program pengembangan, program perencanaan pengembangan berdasarkan tahap-tahap karir. Kita lihat tahap-tahap karir itu ada 4. Yang pertama adalah tahap establishment. Ini pada usia 21 sampai 26 tahun. Dia adalah karyawan baru yang masih belum pasti dalam berkarir dan masih mencari-cari. Kondisinya masih tergantung pada orang lain, terutama atasan atau orang yang berpengalaman untuk diajari dan didukung. Tahap kedua yaitu advancement. Ini terjadi pada usia 26 sampai 40 tahun. Pada tahap advancement ini karyawan mulai independen dan mulai ingin berprestasi dan telah memilih karirnya. Setelah umur 40 sampai umur 60 ini adalah tahap maintenance. Nah, orang ini mulai mencapai prestasi tertingginya. Sebagian dari mereka akan merasakan sebaliknya ya, ketidakpuasan terhadap karirnya dan merasakan depresi
dan konflik dalam batinnya, dan sehingga orang ini disebut mengalami krisis tengah bayar atau mid career crisis. Nah, orang ini mungkin memikirkan untuk berubah jalur karir atau mencari alternatif penghasilan lain. Sebaliknya, keberhasilan pada tahap ini akan membuat seseorang terus berkembang, ya. Sedangkan kegagalan pada tahap ini akan mengarah pada penurunan kinerja dini. Adapun tahap terakhir adalah withdrawal. Withdrawal ini adalah di atas 60 tahun, ya. Nah, pada tahap withdrawal ini merupakan tahap di mana karyawan mulai meninggalkan karir, melepaskan diri dari organisasi, pensiun, dan mulai menikmati hidup. Bagi mereka yang puas dengan karirnya, mereka ada kemungkinan untuk berbagi ilmu, menjadi konsultan, berbagi pengalaman dengan orang lain, ya, menjadi mentor, atau melakukan kegiatan-kegiatan produktif lainnya. Nah, berikut ini adalah tabel apa yang harus dilakukan pada setiap tahap. Kita lihat dalam gambar, ke kiri adalah tahap-tahap, sedangkan ke bawah adalah intervensinya. Jadi pada tahap establishment ini intervensi yang cocok adalah realistic job review. Nah, realistic job review ini adalah semacam konseling karir di mana karyawan itu diajak omong-omong untuk membuat dia melihat karirnya itu secara realistis. Jadi dia itu kira-kira mau gimana, mau bagaimana di dalam karirnya di organisasi Anda. Nah, kemudian demikian pula orang pada advancement, ya, itu juga bisa diajak omong-omong terkait job karirnya, bisa diajak karir konseling juga. Sedangkan yang maintenance ini mungkin penting, ya, karena omong-omong tentang karir ini terutama pada mereka yang mengalami mid career crisis ini sangat penting sekali kita menyelenggarakan karir konseling. Namun realistic job review tidak dibutuhkan untuk mereka-mereka yang ada di dalam tahap withdrawal. Nah, kedua, assessment center ini juga perlu dilakukan pada semua tahap, karena assessment center ini akan apabila pernah dilakukan perlu dilakukan untuk mengetahui potensi dari karyawan tersebut. Selanjutnya job rotation dan challenging assignment, ya, jadi rotasi jabatan, dipindah-pindahkan ke bagian lain, itu kan di dalam pelatihan dan pengembangan, ya, terutama dalam pengembangan karyawan itu sangat penting karena job rotation itu akan memberikan tambahan pengalaman untuk bekerja di tugas-tugas yang berbeda, di tempat-tempat yang berbeda, dan juga diberi misalnya assignment atau penugasan yang menantang. Nah, dijadikan ketua panitia, dijadikan tim task force untuk pengembangan sistem keuangan, dijadikan panitia ad hoc untuk suatu kegiatan lain. Nah, ini perlu dilakukan pada mereka-mereka yang ada di tahap establishment, advancement, dan maintenance. Tentu saja job rotation dan challenging ini tidak perlu diberikan kepada mereka yang ada di tahap withdrawal. Selanjutnya konsultative roles, jadi konsultasi terkait peran ini justru diberikan pada mereka-mereka yang ada di tahap maintenance dan tahap withdrawal. Di tahap withdrawal ini perlu dibantu karyawan untuk melihat nanti setelah pensiun itu mau ngapain. Kadang-kadang perusahaan menyelenggarakan pelatihan purna pensiun, purna tugas, pelatihan purna tugas ini termasuk konsultatif roles. Namun kalau saya lebih menyarankan bentuknya one on one, ya. Jadi tatap muka satu-satu, apabila perlu melibatkan psikolog untuk dikonseling dan kira-kira dia ingin kemana. Begitu pula konsultatif roles untuk jabatan maintenance ini penting, apalagi mereka yang sedang mengalami mid career crisis.
Nah, development training ini cocok untuk semua tahap. Walaupun sudah withdrawal, tetap kita perlu memberikan training sebagaimana yang sering kita jumpai, yaitu pelatihan purna tugas. Performance management yang apabila Anda ingin mendalami, Anda bisa menonton video saya berjudul Manajemen Kinerja. Itu juga bisa diterapkan di seluruh tahap. Dan work-life balance yang terakhir itu juga bisa diterapkan di seluruh tahap, karena work-life balance-nya sangat penting, apalagi di era modern ini. Kalau zaman dulu orang hidup itu ya kerja untuk mencari nafkah, namun di zaman modern ini orang dengan kombinasi kerja dan bersenang-senang itu tetap bisa dilakukan. Kalau zaman dulu itu orang kerja terus tidak pernah istirahat ya untuk mencari nafkah. Sekarang sedapat mungkin organisasi itu memberikan kesempatan kepada karyawan untuk juga punya kehidupan di luar pekerjaan. Dan keseimbangan antara bekerja dengan kehidupan di luar pekerjaan ini sangat penting karena akan meningkatkan motivasi dan komitmen karyawan kepada organisasi. Demikian sekilas tentang karir planning, semoga bermanfaat.